Oke, sebentar ya, Kak izin sebentar. Oke, tadi udah kenalan ya. Sekarang kita langsung lanjut ke materi. Yang pertama itu kita ada kristalografi dan mineralogi. Sebenarnya yang banyak keluar di soal tuh tentang petrologi, tentang batuan gitu. Tentang batuan tuh banyak banget. Dan untuk memahami batuan, terutama batuan beku, itu memahami kristalografi sama mineralogi itu penting gitu. Karena hubungan antara batuan dan mineral itu kayak gini. Jadi kalau misal kita punya iya, ini udah di record ya, nanti bisa di. Oke, thank you buat udah ini. Nih, jadi ada kalau ini ada batuan ya, ini sampel batuan beku spesimen. Jadi sampel spesimen batuan beku. Kalau dilihat secara lebih detail gitu ya, di dalamnya, maka ini akan menunjukkan penyusunnya gitu. Penyusunnya, di mana penyusun itu adalah mineral. Jadi dengan kata lain, mineral itu bahan yang menyusun suatu batuan. Kalau di sini case ini batuan beku gitu ya. Nah, dari mana kita tahu ini mineral gitu kan? Kayak untuk membedakan mineral satu dengan mineral yang lain itu dari mana gitu. Nah, kita perlu mempelajari sifat-sifat fisik dari mineral tersebut. Kalau di sini paling gampang ya untuk ngebedain mineral satu dengan mineral yang lain itu dari warna. Jadi ada yang warna hitam, nih, ada yang warna putih, ada yang warna agak abu-abu atau krem gitu ya. Kemudian ada yang hitam sama yang lain ini beda, ada yang tipis, ada yang besar. Itu bisa berbeda mineral gitu. Karena itu beda, sifatnya bisa beda. Jadi nggak cuma satu mineral aja yang menyusun si batuan ini. Jadi ada banyak. Nah, berdasarkan dari perbedaan sifatnya, kita bisa membedakan itu menjadi beda mineral. Jadi nanti kita pelajari sifat mineral. Kemudian kalau kristal, kristal itu apa? Tuh, kan jadi ada mineral sama ada kristal. Kalau mineral dia menyusun batuan yang bahannya gitu ya. Kalau kalau kristal adalah zat padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur atau bangunan polieder. Poli itu artinya banyak. Jadi polieder itu bidang banyak yang teratur dan dibatasi oleh bidang-bidang datar yang tertentu jumlahnya. Jadi definisi kristal itu bisa berbeda-beda tiap buku. Kalau kalian punya referensi gitu ya, di buku ini kok beda sama di buku yang lain gitu. Apa namanya? Definisinya atau ketemu di soal definisinya beda gitu. It doesn't matter. Yang penting itu ada yang di highlight warna hijau ini. Jadi kristal itu punya susunan molekul yang teratur gitu ya. Jadi atom-atomnya teratur sehingga dia membentuk bangun polieder atau bidang berbidang banyak gitu ya, bangun ruang. Bidangnya banyak yang juga teratur kemudian dibatasi oleh bidang-bidang datar atau sisi-sisi kristal namanya. Kayak gitu. Kemudian bentuk dan sifat-sifat tertentu dari kristal dipelajari secara khusus dalam kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjabaran kristal meliputi sifat-sifat kristal pada umumnya, susunan atom, dan sistem kristal. Oke, karena kristal itu seperti bangun ruang ya, kalau kalian bayangin itu mungkin kayak kubus, balok kayak gitu. Nah, bangun ruang itu sebenarnya ada banyak banget gitu kan. Ada banyak banget bentuknya, variasinya. Nah, di kristal ini untuk membedakan satu kristal dengan kristal yang lain itu dibuat sistem kristal namanya. Di mana sistem kristal itu dibagi menjadi 7, nanti ada 7 sistem kristal di mana pembagian ini bergantung pada jumlah sumbu kristal, kemudian letak sumbu kristal terhadap sumbu yang lain, besarnya parameter masing-masing sumbu kristal, dan nilai simetri dari sumbu vertikal tersebut. Nanti kita pelajari. Kemudian ini ada sumbu kristal ya, di mana sumbu kristal adalah garis bayangan lurus yang menembus kristal
bidang-bidang muka kristal dan melalui pusat kristal. Itu sumbu kristal. Kalau pusat kristal itu titik bayangan dalam kristal yang merupakan pertemuan sumbu-sumbu. Jadi kalau kita punya, bentar, ambil pulpen dulu. Jadi kalau kita Jadi kita punya satu bangun ruang nih, let's say kubus lah, biar gampang aja. Nah, yang namanya pusat kristal itu titik bayangan di dalam kristal, di mana dia itu pertemuan sumbu. Jadi di tengah. Nah, ini pusat kristal. Ini pusat kristal. Kemudian kalau sumbu kristal itu garis bayangan. Jadi sebenarnya dia itu tidak nyata gitu atau imajiner ya. Jadi nggak ada sebenarnya. Tapi kita bisa bayangkan kalau garis yang disebut sumbu kristal itu garis lurus yang menembus muka kristal. Muka kristal itu sisi ya, sisi kristal dan menembus pusat kristal. Jadi kayak gini. Nah, jadi melewati sisi kristal dan menembus pusat kristal. Tapi ini imajiner ya, jadi nggak ada sebenarnya. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke sistem kristalnya ya. Sistem kristalnya ada 7, isometrik, tetagonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan trikel. Kita bahas dari yang paling simpel. Pertama isometrik ya. Di mana geometrinya ini ada 3 sumbu. Gitu. Jadi isometrik itu cirinya dia ada 3 sumbu. Ada 3 sumbu, panjang sumbunya itu sama panjang. Jadi kalau digambarkan gitu ya. Kalau digambarkan itu sumbunya diberi nama A. Jadi A1 sama dengan A2, A3 karena tiga-tiganya sama panjang. Dan tiga-tiganya saling tegak lurus. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan A3. A1 tegak lurus, A2 tegak lurus, A3. Gitu. Nah, ini ada cuma yang di sini ya, ini gambaran sumbunya aja. Jadi kalau dibikin bangun ruang dari sumbu-sumbu ini, maka dia akan membentuk kubus. Gitu. Kebayang ya? Coba kalian bayangin kalau dari sumbu-sumbu ini itu dibentuk bangun ruang, nanti dia akan menjadi kubus. Gitu. Next, tetragonal. Tetragonal juga masih 3 sumbu. Bedanya satu sumbu tidak sama panjang. Di mana yang tidak sama panjang ini itu berada di posisi vertikal. Jadi kita di sini ada 2 bidang ya, yang di bawah ini bidang horizontal, yang di atas ini yang vertikal. Nah, untuk yang tetragonal itu sumbu vertikalnya sama panjang. Sumbu vertikalnya tidak sama panjang, makanya sumbu yang vertikal ini diberi simbol C. Berbeda dengan sumbu A yang ada di bidang horizontal. Jadi A1 sama dengan A2, ini di bidang horizontal, tapi dia tidak sama dengan C. Di mana C ini sumbu vertikal, dia bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek. Nah, kalau in case yang di sini ini lebih panjang daripada sumbu yang horizontal. Dia bisa juga lebih pendek. Tapi tiga-tiganya masih tegak lurus hubungannya gitu. Ya, jadi kalau dibayangin dari sumbu ini dibikin bangun ruang itu akan membentuk seperti balok panjang. Balok yang panjangnya itu ke atas gitu kayak apa ya? Kayak kulkas. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah bentuk kristal aslinya, ini cuma sistemnya gitu berdasarkan sumbu. Itu untuk tetragonal. Kemudian untuk yang ortorombik ini juga masih sama 3 sumbu. Tapi 3 sumbunya tidak sama panjang. Makanya di sini ada simbol B. Jadi yang di bagian horizontalnya itu udah bukan A1, A2. Kenapa? Karena tidak sama panjang. Jadi udah A tidak sama dengan B, tidak sama juga dengan C. Nah, itu. Tapi tiga-tiganya posisinya masih tegak lurus. A masih tegak lurus, B tegak lurus, C. Itu ciri dari yang ortorombik. Nah, kemudian masuk ke monoklin. Nah, di monoklin ini masih 3 sumbu, tapi di sini bedanya sama yang ortorombik sebelumnya. Bedanya sama sebelumnya itu satu sumbu tidak tegak lurus terhadap sumbu yang lain. Ya, kalau di sini kan dibilang panjang sumbunya tidak sama panjang nih, sama kayak ortorombik. Tapi kalau ortorombik itu tegak lurus semua, kalau monoklin ada satu yang tidak tegak lurus. Yang mana yang tegak lurus yaitu sumbu C terhadap sumbu A. Jadi satu sumbu vertikal terhadap satu sumbu yang di bidang horizontal itu tidak tegak lurus.
Berarti yang di sumbu horizontal itu sama-sama tegak lurus ya ini. Ini tuh tegak lurus. Tapi untuk yang A sama yang C itu tidak tegak lurus. Jadi ini tuh dia tidak 90 derajat. Gitu. Jadi yang si A-nya itu tidak membentuk 90 derajat terhadap C. Jadi dia tidak tegak lurus. Gimana? B tegak lurus sama A, tapi A tidak tegak lurus dengan C. Kayak gitu. Nah, kemudian ini yang monoklin ya. Jadi ada satu yang tidak tegak lurus. Kemudian kita lanjut ke triklin. Kalau triklin masih 3 sumbu. Bedanya sama yang monoklin, kalau triklin itu 3 sumbunya tidak saling tegak lurus. Ini masing-masing tidak sama panjang. Kemudian tidak saling tegak lurus semuanya. Kalau tadi kan cuma satu yang tidak tegak lurus, kalau ini tidak tegak lurus semua. Artinya semuanya ini saling tidak beraturan susunannya. Susunannya tidak saling beraturan. Itu untuk triklin. Nah, kemudian untuk yang heksagonal ini dia punya 4 sumbu. Gitu. Jadi tadi berdasarkan pembedaan sistem kristal ada satu pembedanya yaitu jumlah sumbu. Jadi dari 5 kristal yang kita bahas tadi yang sebelumnya itu semuanya 3 sumbu, masuk ke heksagonal itu dia sudah mulai punya 4 sumbu, di mana 3 sumbunya berada di bidang horizontal, 1 sumbunya berada di bidang vertikal. Bisa lihat dari sini 3 sumbu. Jadi untuk panjangnya yang di bidang horizontal ini sama panjang semua. Sama panjang gitu. Makanya di bidang horizontal itu disebutnya A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Tapi mereka bertiga tidak sama dengan sumbu vertikal. Untuk panjangnya ya. Jadi sumbu vertikalnya bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Nah, kemudian kalau susunannya dia tidak saling tegak lurus ya. Dia tegak lurus sumbu C. Jadi gini, A1, A2, A3 tidak saling tegak lurus. Kenapa? Karena dia di bidang horizontal ada 3 sumbu. Kalau 2 sumbu kan bentuknya gini ya, bisa tegak lurus. Jadi ada sudutnya 90 derajat. Tapi karena dia bidang horizontal ada 3 sumbu, jadi kan kita punya gini. Nah, kalau sumbu kayak gini, kalau susunannya 3 kayak gini tapi teratur, maka sudut yang ada di sini berapa derajat? Ada yang tahu nggak? Sudut antar sumbu di bidang horizontalnya. Ada yang tahu? Di bidang horizontalnya antar sumbunya ini berapa derajat sudutnya? 120. 120. Oke. On mic aja nggak apa-apa ya. 120 derajat. Ada yang punya 60. Ada yang 60, ada yang 120. 60. Oke. Di sini tulisannya 120 ya. Sumbu A1, A2, dan A3 terletak dalam satu bidang datar dan saling membentuk sudut 120. 120 itu terhadap sumbu yang lain. Gitu. Tapi kalau misal kita bahasan kayak gini, maka kita tinggal ngitung aja. Ini kan satu lingkaran ya. Misal satu lingkaran itu kan dia 360. Kita punya 6 sisi. 6 sisi. 6 sudut yang sama besar dibagi 6, maka hasilnya akan 60 derajat. Itu akan lebih tepat di sini kalau misalnya dia 60 derajat. Antara satu sumbu dengan sumbu sampingnya. Kayak gitu. Akan lebih tepat dia 60 derajat. Oke, nah kemudian apa? Jadi A1, A2, A3 tidak tegak lurus ya. Kalau tegak lurus kan dia sudutnya 90. Tapi karena dia ada 3, jadi dia tegak lurus. Yang tegak lurus itu A1, A2, A3 tegak lurus terhadap C. Jadi untuk yang sini terhadap A1, yang ini terhadap A3, ini terhadap A2 itu tegak lurus. Nah, ini bayangin kalau misal ini sistemnya dibikin suatu bangun ruang, itu kebayang nggak bangunannya?
Jadi kan sumbu di bidang horizontal kayak gini nih, maka kita bisa prediksi bahwa alasnya itu adalah segi 6. Ya. Alasnya segi 6, jadi gimana ya? Alasnya segi 6, atasnya juga segi 6 gitu. Nah, ini sumbu vertikalnya, jadi kalau dibikin bangun ruang, itu bentuk kristalnya itu bakal membentuk prisma segi 6. Semoga kebayang ya hubungan antara sumbu-sumbu dengan bangunnya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke, ini yang untuk yang heksagonal. Kalau untuk yang trigonal, ini juga dia punya 4 sumbu. Aduh, sorry. Mana pulpen? Dia punya 4 sumbu juga, gitu ya. Sama kayak heksagonal, gitu. A1 sama dengan A2 sama dengan A3, di mana A-nya ini berada di bidang horizontal, tapi tidak sama dengan C. C-nya ini sumbu vertikal. A1, A2, A3 saling 30 dengan sumbu C. Parameternya sama, yang membedakan adalah sumbu simetri. Ya, yang membedakan dia adalah sumbu simetri. Kalau tahu ya sumbu simetri, jadi sumbu simetri itu adalah ketika si kristalnya diputar terhadap satu sumbu, dia akan beberapa kali menampilkan kenampakan atau sisi yang sama. Jadi kalau misal kita putar di sumbu C, ini sumbu C-nya kita putar ya. Nah, maka pertama ini ada sisi yang sebelah sini gitu ya. Kemudian diputar, dia akan menampilkan sisi yang sebelah sini. Ini sisi sama kan dia, bentukannya sama. Jadi untuk yang heksagonal, ketika dia diputar, dia akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi atau 6 kenampakan yang sama. Nah, makanya kita sebut si heksagonal ini memiliki 6 simetri putar. Jadi ketika dia diputar, nanti ya sebanyak 360 derajat atau satu putaran, berapa kali menampilkan kenampakannya sama. Kayak gitu. Namanya juga heksa ya, heksa itu artinya 6. Kalau trigonalnya artinya 3. Nggak mungkin sebutkan. Tri ini artinya 3. Jadi dia punya 3 simetri putar. Bedanya itu. Karena tadi di pembagian subkristal ada satu yang dibagi berdasarkan sumbu simetrinya. Tidak simetri putar. Nah, jadi kalau dirangkum tuh jadinya kayak gini ya. Ini ada isometrik, ini ada tetra, ada heksa, trigonal. Ini yang heksagonal tadi, ini yang trigonal. Jadi sisinya tuh 3. Jadi ketika diputar di sumbu C, dia hanya punya 3 kenampakan yang sama. Ini trigonal. Gitu ya. Nah, bangun yang sebelah kiri nih, yang di row sebelah kiri ini, yang sebelah kiri, di kolom sebelah kiri itu adalah bentuk sederhana dari sistem kristal. Jadi kayak tadi yang Kak suruh bayangin, kalau isometrik coba bayangin, ketika sistem yang isometrik dibayangin jadi bangun ruang, dia akan membentuk kubus. Kalau heksagonal jadi balok, kalau heksagonal jadi prisma segina. Itu adalah bentuk paling sederhana dari sistem kristalnya. Nah, di alam gitu ya, mineral gitu, dia bisa menyesuaikan, dia bisa mengikuti bentuk kristalnya, bisa juga enggak. Nanti kita bahas di mineral. Nah, tapi dari bentukannya, gitu, dari bentukannya ini bisa bervariasi lagi. Gitu ya. Jadi enggak mesti bentuknya kayak gini, dan kayak gini. Dia bisa bervariasi kayak contohnya yang isometrik nih ya, bisa contohnya kubus tuh halit ya. Ini bisa magnetit yang kayak gini, kemudian pirit, fluorit yang kayak gini. Kalau tetragonal bisa zirkon, ini contoh mineralnya. Kayak gini. Bisa sumbu C-nya lebih panjang, bisa sumbu C-nya lebih pendek. Ya, jadi sisi-sisinya tuh dia bisa bervariasi, bisa bentuknya aneh-aneh lah. Intinya dia harus memenuhi persyaratan sistem kristalnya. Jadi kayak dia mau bentuknya gimana gitu ya. Tapi kalau dia sisinya ini rusuknya ya, kayak misal di dalamnya itu dia sama panjang semua, 3 sumbu yang ada di sini sama panjang semua sama tegak lurus, maka dia akan tetap masuk isometrik mau gimana pun wujud fisiknya. Oke, untuk ada pemberitahuan nih dari admin. Mohon maaf ada kesalahan sistem.
akan diakhiri bentar Zoom-nya. Oke, untuk bahasan kristalografi sebenarnya sudah cukup sampai di sini. Jadi kita perlu memahami bentuk kristal dan susunannya gitu. Ada apa aja di dalam kristal. Nanti kita hubungkan ke mineral gitu. Jadi apa sih hubungannya kristal sama mineral sehingga dia bisa menyusun batuan. Sehingga nanti batuan itu memiliki tekstur tertentu gitu. Jadi hubungan nanti ke sana. Jadi kita harus paham dulu dari susunan terkecilnya gitu. Ya ini susunan atom ya. Jadi kalau di gambar itu mungkin atom-atomnya itu ada di sini gitu ya. Aduh. Di sini atom-atomnya gitu. Dan lain-lain pokoknya. Jadi ini susunan terkecil dari mineral. Oke, jadi ini ada bangun sederhananya, ini variasinya. Variasi. Nanti kita ada contoh soal juga untuk menentukan sistem kristal suatu mineral gitu, gimana caranya. Dengan melihat parameter sumbunya. Oke, ini sepertinya mau di restart dulu atau gimana? Saya juga nggak ngerti dari adminnya. Kita tunggu aja. Sambil menunggu, jadi untuk materi kristalografi sebenarnya sudah gitu ya. Kita akan nyambung ke mineral dan menghubungkan antara kristal dan mineral nanti ke batuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sambil menunggu. Katanya mau di restart dulu Zoom. Ada yang mau ditanyakan dari peserta? Silahkan tanya aja. Tuh. Kita umurnya nggak beda jauh. Kak juga alumni IC, jadi santai aja. Oke, kalau nggak ada yang bertanya nanti. Ya dibaca ya pemberitahuannya dari admin Zoom-nya tuh.